ketika begitu hebatnya dampak pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan memperbolehkan virus yang mematikan ini membunuh banyak orang, termasuk orang-orang yang saleh? Memang ada orang yang mengatakan mungkin ini adalah murka Tuhan karena dosa dunia ini sudah kelewat batas. Benarkah seperti itu? Mengapa orang saleh ikut menjadi korban? Mengapa bukan hanya penjahat saja? Saudaraku, banyak orang yang bingung, tidak tahu apa jawabannya. Tetapi mengapa orang saleh seperti itu harus menderita penderitaan yang berat itu? Firman Tuhan hari ini bisa membantu kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Semua sehat ya? Sehat. Tapi kita harus semakin ketat lagi mematuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar dari rumah, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan sering cuci tangan biar kita segera bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Sekarang saudaraku, mari kita menerima berita Injil yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 hingga ayat 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuannya yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua
dan lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika begitu hebatnya dampak pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan memperbolehkan virus yang mematikan ini membunuh banyak orang, termasuk orang-orang yang saleh? Memang ada orang yang mengatakan mungkin ini adalah murka Tuhan karena dosa dunia ini sudah kelewat batas. Benarkah seperti itu? Karena bila itu benar, mengapa orang saleh ikut menjadi korban? Mengapa bukan hanya penjahat saja? Saudaraku, banyak orang yang bingung, tidak tahu apa jawabannya. Mungkin firman Tuhan hari ini bisa membantu kita. Karena kita tahu di pasal 1 dan pasal 2, Ayub mengalami kemalangan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan dalam tempo yang begitu singkat semua anaknya yang 10 orang itu mati dalam satu waktu. Semua hartanya habis. Yang tinggal hanya baju yang di tubuh. Seluruh tubuhnya kena penyakit kusta. Sangat-sangat menyedihkan, sangat mengerikan, tidak terbayangkan sakitnya. Padahal di pasal 1 ayat 8, Tuhan sendiri yang menyaksikan kepada si iblis. Tuhan katakan, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi mengapa orang saleh seperti itu harus menderita penderitaan yang berat itu? Memang sangat sulit kita pahami. Karena itulah ada orang yang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah misteri yang sulit kita pahami. Dan itulah isi kitab dari kitab Ayub ini. Diskusi yang begitu panjang antara Ayub dengan ketiga temannya, yaitu si Elifaz, si Bildad, dan si Sofar. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang penderitaan. Dan di akhir diskusi tersebutlah, di dalam pasal ini, Allah sangat marah atas kata-kata paparan dari sahabat-sahabatnya itu, hingga Tuhan akan menghukum mereka. Mengapa? Di ayat 8 Tuhan mengatakan, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Pertanyaannya, apanya yang salah? Perkataan apa yang salah dan yang menyesatkan dari sahabat-sahabatnya itu? Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita pahami agar sikap kita terhadap Allah juga tidak salah ketika kita menghadapi penderitaan. Sahabatnya itu mengatakan bahwa semua penderitaan adalah akibat perbuatan dosa. Hanya orang-orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Yang siapa yang melakukan dosa pasti dihukum, dan yang mendapat hukuman hanyalah orang-orang berdosa. Itu kata mereka. Apa artinya? Itu berarti mereka menuduh Ayub sebagai orang yang penuh dengan dosa, sehingga Tuhan menghukumnya dengan penderitaan yang besar itu. Dan karena itulah mereka mendesak Ayub supaya Ayub mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat. Tetapi Ayub menyangkal semua pendapat itu. Karena dia sangat yakin bahwa dia sama sekali tidak pernah melakukan dosa yang membuat Tuhan harus menghukum dia dengan begitu beratnya. Dan dia tahu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Saudaraku, pemahaman dan pendapat dari sahabat-sahabatnya tersebut benar-benar salah. Mengapa? Karena mereka bukan hanya tidak mengenal sifat dan cara Allah, tetapi juga tuduhan mereka merupakan penghujatan terhadap Allah. Karena dengan demikian mereka sudah menuduh, menganggap Tuhan itu salah menilai si Ayub. Masakan Allah pernah salah, bukan?
Mereka sudah menuduh Allah itu salah menilai Ayub. Dan mereka sudah menuduh Tuhan itu berdusta. Dengan mengatakan Ayub inilah orang yang tersaleh di seluruh dunia. Dengan demikian mereka sudah membenarkan juga tuduhan si iblis tentang Ayub. Bahwa kesalehan Ayub itu hanyalah tipuan agar Tuhan memberkatinya. Dan terakhir sahabat-sahabatnya Ayub itu sudah menghakimi Ayub, sudah menghakimi sesamanya, dan merasa diri mereka lebih hebat dari Tuhan. Saudaraku, itulah yang membuat Allah sangat marah dan akan menghukum, menganiaya mereka bertiga. Lalu Tuhan membela dan membenarkan bahwa sikap Ayub itulah yang benar. Dan itulah yang harus kita pelajari. Sikap bagaimanakah sikap Ayub yang bisa kita pelajari dari Nats ini. Sebenarnya saudaraku, dalam perdebatan tersebut Ayub juga sempat protes kepada Tuhan. Dia sempat gagal paham, salah mengerti tentang Allah. Dia tidak bisa terima bahwa dia harus menderita begitu hebat, padahal sama sekali dia tidak pernah melakukan dosa besar. Itu bukti bahwa Ayub ini juga seorang manusia. Dan kita juga jujur saja, sebagai seorang manusia yang sama seperti Ayub, kita juga pasti pernah seperti Ayub. Kita juga pasti pernah gagal paham tentang jalan-jalan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita tidak jarang bila penderitaan berat menimpa kita, kita protes kepada Tuhan. Kita sulit menerima keadaan tersebut karena pemahaman kita tentang tentang jalan-jalan Tuhan itu sangat-sangat terbatas. Tetapi saudaraku, untunglah dalam perdebatan tersebut Ayub menemukan pencerahan. Dan itulah yang menjadi prestasi imannya. Dan itulah sekarang yang perlu kita pelajari supaya kita memiliki pemahaman yang jelas tentang arti penderitaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk itu kita harus membacanya mulai dari ayat 1. Di sana Ayub mengakui bahwa Allah berdaulat sepenuhnya mengatur seluruh hidup kita. Karena itu kita tidak layak memprotes. Karena cara-cara Tuhan itu ada di luar jangkauan pemahaman kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah dalam rencana Tuhan. Dan semua rencana Tuhan itu tidak akan pernah terjangkau oleh akal budi atau kemampuan kita. Seperti dikatakan di Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 itu. Bahwa kemampuan kita dengan Allah itu seperti jauhnya langit dengan bumi. Manusia manapun tidak akan pernah mampu mengukur cara kerja Allah. Allah berdaulat penuh dalam dirinya sendiri melakukan apa rencananya terhadap kita. Tetapi saudaraku, bukan berarti Tuhan bisa berbuat seenaknya kepada kita ciptaannya. Bukan, pasti tidak. Mengapa? Karena rencana Tuhan terhadap setiap kita adalah rencana damai sejahtera. Rancangan Tuhan terhadap setiap kita adalah rancangan damai sejahtera. Semua perbuatan Tuhan atas kita itu didasari karena kasih-Nya belaka. Dan coba bayangkan, saking kasih-Nya Allah kepada kita, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mati untuk keselamatan kita. Dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itulah muara, tujuan
dari seluruh rencana Tuhan bagi kita. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11 kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Sejak semula Ia sudah memilih kita, sebab Ia ingin supaya kita menjadi umat-Nya karena bersatu dengan Kristus. Itulah muara dari seluruh rencana Allah kepada kita. Saudaraku, kita harus ingat bahwa kita ini bagaikan tanah liat di tangan sang tukang periuk. Dan si tukang periuk itu harus memukul, meremas, menginjak sampai membakar si tanah liat itu. Sakit sekali, tetapi tujuan akhirnya adalah terciptanya sebuah keramik yang indah, yang bernilai tinggi dan yang terhormat. Seperti itulah kita, rencana-rencana Tuhan kepada kita masing-masing. Karena itu saudaraku, nats ini mau mengajar kita, bila kita sedang mengalami penderitaan, baik kita ataupun orang lain, janganlah terburu-buru mengambil keputusan, janganlah terburu-buru memvonis bahwa itu terjadi akibat dosa kita atau dosa mereka. Walaupun memang setiap saat kita harus mengaku dosa, harus meminta keampunan dosa kita. Tetapi tidak semua penderitaan akibat dari dosa kita. Dan janganlah kita terlampau terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa penderitaan itu adalah dari Allah atau dari iblis. Tentang ini mari kita baca di Yohanes pasal 9 ayat 3. Ketika orang banyak bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa, ayahnya kah, ibunya, opungnya kah, karena anak ini menjadi sakit? Tuhan Yesus katakan, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan opungnya, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari, bila kita mengalami penderitaan, camkan dan yakinkan dirimu, pasti di sana, di setiap penderitaan kita ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik bagi kita. Iman seperti itulah yang akan mengokohkan pengharapan kita, yang akan memampukan kita untuk bertahan, bahkan memampukan kita bersuka cita walaupun sedang menderita, seperti kata Yakobus di Patik di hukum Taurat yang tadi. Saudaraku yang terpenting, teladanilah Ayub. Teladanilah Ayub yang menggunakan penderitaannya bukan untuk melawan Allah, bukan untuk protes kepada Allah, dan bukan untuk bersungut-sungut menyalahkan Allah, bukan, tetapi dia menggunakan penderitaannya itu untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Seperti kita baca di ayat yang kelima, penderitaan dijadikannya untuk memurnikan, untuk mendewasakan imannya, serta meneguhkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku, yang berikut dari nats ini, kita melihat besarnya kasih karunia Tuhan. Walaupun murkanya Tuhan sudah begitu memuncak terhadap ketiga sahabat Ayub itu, namun Tuhan memberi mereka kesempatan kedua. Bila mereka mau bertobat dan Ayub berdoa syafaat bagi mereka, maka Tuhan akan mengampuni dan membiarkan mereka hidup. Saudaraku, itu yang harus kita camkan. Karena kita juga sering seperti sahabat Ayub itu.
Bahasa Batakna ju ulu duhita tarsor mardosa. Tarsor melakukan kejahatan yang membuat Tuhan marah. Dan mungkin karena akibat dampak dari COVID-19 ini begitu menyakitkan, bisa saja kita menjadi bersungut-sungut, bisa saja kita menyalahkan Tuhan, bisa saja kita protes kepada Tuhan seperti mereka. Atau bisa saja kita berdosa menghakimi orang-orang lain dengan mengatakan bahwa mereka yang terinfeksi COVID-19 ini adalah orang-orang berdosa dan kita tidak terinfeksi karena kita hidup saleh. Tidak sedikit orang seperti itu. Tetapi saudaraku, mari, bila kita pernah tarsor melakukan hal seperti itu, mari akui dengan jujur di hadapan Tuhan Yesus dan mintalah keampunan. Yesus pasti memberi kita kesempatan kedua dan kesempatan berikut. Karena Yesus kita adalah Yesus yang maha kasih dan yang penuh anugerah. Sekarang yang terakhir saudaraku, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan menggantikannya 2 kali lipat. Itulah bukti bahwa Tuhan berkuasa berdaulat penuh atas segala sesuatunya. Dan benarlah apa yang dikatakan Ayub di pasal yang pertama ayat 21, dan itu yang harus kita teladani dengan mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bila terkadang Tuhan mengambil milik kita yang paling berharga, mungkin jabatan kita, mungkin orang yang paling kita kasihi, mungkin harta yang paling berharga bagi kita. Bila Tuhan terkadang mengambil itu dari kita, katakanlah seperti yang dikatakan oleh Ayub tadi. Ingatlah saudaraku, bagaimanapun keadaan kita akibat penderitaan kita, ingat, Tuhan mampu dan Tuhan mau memulihkan semuanya itu dengan caranya yang ajaib. Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang dapat melakukan segala-galanya. Tuhan punya cara yang ajaib yang di luar logika manusia untuk mendatangkan segala yang terbaik dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita dengar di epistel tadi, di peristiwa pesta di Kana, Tuhan Yesus mampu mengubahkan air menjadi anggur sehingga menggantikan kesulitan dari si tuan rumah itu menjadi hal yang terbaik. Yang perlu kita lakukan saudaraku hanyalah serahkan hidupmu ke tangan Tuhan, si tukang periuk itu, lalu biarkan Tuhan berdaulat atas dirimu. Serahkan semua penderitaanmu, masalahmu kepada Tuhan si tukang periuk itu, maka dengan caranya yang ajaib Dia akan menggantikannya berlipat-lipat ganda. Serahkan hidupmu seluruhnya kepada Dia kepada Tuhan tukang periuk kita, maka Dia akan membentuk kita melalui penderitaan itu menjadi orang yang luar biasa dan memberikan kita yang terbaik. Tuhan memberkati. Amin.